bahwa setiap hari yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Apapun yang boleh kami lewati Tuhan, apapun yang boleh kami hadapi Tuhan, bersama Yesus kami tidak akan pernah kalah, tapi kami lebih daripada pemenang, sebab Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kehidupan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yang terbaik yang kami bawa Tuhan, yang terbaik, korban yang terbaik, semua yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sebab takkan pernah kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh
bahwa selain yang terbaik, takkan pernah ku bawa Yesus selain yang terbaik, harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Kami persembahkan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir, oh, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Saatnya Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami buat dalam hidup ini. Dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang baik. Nah, sebelum mendengarkan firman, saya mengingatkan bahwa Kamis ini ada ibadah pemulihan gambar diri ya. Dan kuota sudah terpenuhi, ruangan ini akan terisi sampai bagian belakang. Kursi yang dibuka sesuai dengan jumlah peserta. Ya, sesuai dengan jumlah peserta. Nah, artinya saya juga minta tolong kepada ibu-ibu yang terutama membawa tas untuk tidak meletakkan tasnya di kursi samping ya. Karena nanti kursi akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ibadah akan dilakukan jam 5 sore tepat. Jadi mohon bagi Bapak Ibu yang hadir bisa hadir sebelumnya ya. Kalau enggak, saya khawatir bahkan tempat parkir mobil pun akan penuh. Karena jumlahnya cukup banyak, dari luar gereja kita banyak yang ikut ya. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah kupasan dari firman Tuhan yang berbicara tentang satu pribadi ilahi yang jarang dikhotbahkan, yaitu Roh Kudus ya. Ada satu nama yang selalu kita dengar dari mimbar ini, yaitu Yesus Kristus. Tapi Roh Kudus agak jarang ya. Padahal Tritunggal atau Bapa, Putra, yaitu Yesus atau yang sering juga disebut firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia, lalu Roh Kudus itu tidak pernah berhenti bekerja sama. Perhatikan saudara, mereka tidak pernah berhenti bekerja sama. Mulai dari kitab Kejadian, kalau saudara baca sampai kitab Wahyu,
kerjasama antara Allah Tritunggal ini terus terjadi. Sebagai contoh, dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Sang Bapa mengucapkan firman. Ini sudah dua pribadi, betul? Lalu Roh Kudus mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman ini. Sebenarnya sudah ada tiga pribadi yang bekerja sama, termasuk ketika dia menciptakan manusia. Bahkan di kitab Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab yang saudara miliki, saudara mendapati ketika Yohanes penulis dari kitab Wahyu itu, rohnya diangkat ke surga, dia melihat di surga ada yang disebut yang lanjut usia atau Sang Bapa. Lalu dia juga melihat anak domba, lalu dia juga melihat Roh Allah. Tiga pribadi ini terus ada dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman kalau istilah dunia, Roh Kudus ini kurang ngetop, saudaraku ya. Yang lebih ngetop itu Yesus. Nggak ada salahnya ya memberitakan Yesus, dan memang harus dialah yang dimuliakan. Tapi ketika engkau mengenal Roh Kudus lebih dalam, maka engkau akan mengenal Yesus lebih dalam pula. Ya, karena pengenalan akan Tuhan tidak pernah bisa terjadi tanpa pertolongan Roh Kudus. Yesus sendiri ketika dia masih ada di muka bumi sebagai manusia, kemana-mana atau dalam melakukan apapun, dia juga bekerja sama dengan Roh Kudus. Coba kita lihat deh ayatnya supaya ini sebagai pembuka saja ya. Lukas 4 ayat 18 dan 19 ya. Ini perkataan Yesus sebelum dia memulai pelayanan. Dia bilang apa? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindak, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dikatakan apa? Roh Tuhan telah ada padaku, kata Yesus. Jadi bahkan ketika dia melakukan misi, tugas yang diberikan Bapa kepada dia, dalam pelaksanaan tugasnya dia harus bekerja sama dengan Roh Kudus, saudara. Ya, bahkan kemanapun dia pergi. Coba kita lihat satu ayat lagi, Lukas 4 ayat 1, bunyinya demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan, penuh Roh Kudus ya, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Siapa yang membawa Yesus? Roh Kudus, atau dalam bahasa yang lebih sederhana bisa diartikan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk pergi ke padang gurun, gitu. Demikianlah seharusnya kehidupan Anda, orang-orang percaya, termasuk saya, juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus loh. Dan kehidupan yang benar adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sesungguhnya saudaraku, tanpa pertolongan Roh Kudus, Anda dan saya ini nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi ya, tanpa pertolongan Roh Kudus, Anda dan saya ini tidak mampu untuk melakukan kehendak Allah. Haleluya. Jadi alangkah pentingnya untuk kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Ada sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya. Pak, kalau saya berdoanya kepada Tuhan Yesus atau kepada Roh Kudus ya? Jawabnya apa, saudara? Yang pasti jangan kepada saya. Ya, haleluya. Saya nggak jawab supaya saudara penasaran. Oke. Saya mau memberikan sebuah gambaran yang akan menjadi sebuah parameter. Ini adalah sebuah ukuran yang pasti membuat Anda tidak tersesat, atau sebuah tanda yang membuat Anda tidak tersesat. Karena masalahnya bagaimana? Roh Kudus ini kan nggak kelihatan. Sementara Tuhan menghendaki kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi pribadi yang memimpin kita itu nggak kelihatan. Betul nggak? Dan
untuk mengenali benarkah ini dari Roh Kudus atau bukan, agak sulit kalau kita mencoba menilainya dari pandangan mata atau kemampuan logika. Itu agak sulit, saudara. Cara satu-satunya untuk menilainya benar atau tidak itu adalah melalui firman Allah. Saudara mengerti ya? Ya, kita lihat satu ayat. Ini ayat penting sekali, saudara. Yohanes 16 ayat 14. Ya. Biar Yohanes 16 ayat 14. Ya, biar terpampang saja ya. Kalau belum saatnya ke ayat yang lain, biar terpampang saja. Ini perkataan Yesus. Dia bilang begini. Ia, yang dimaksud ia di sini, nanti kalau saudara baca di rumah secara lengkap, pasal 16 ini mengupas tentang Roh Kudus. Jadi ia yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan memuliakan aku, atau Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Amin. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Anda dan saya, itu datang dari Kristus. Jadi dia penyampainya kepada kita. Oke? Di masa kita hidup ini. Nah, yang penting di sini adalah ayat ini menunjukkan sasaran dari pekerjaan Roh Kudus. Sasarannya apa? Bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, segala sesuatu yang dia katakan, segala sesuatu yang dia nyatakan dalam hidup Anda dan saya hanya untuk satu tujuan. Apa itu? Memuliakan Yesus. Jadi kalau saya balik nih, sekali lagi, supaya Anda bisa mengenali roh yang tidak kelihatan ini. Kalau saya balik, ada satu tuntunan roh misalnya. Ada sebuah dorongan kuat dalam hatimu, atau teguran oleh roh atau apapun lah itu. Tetapi itu tidak memuliakan Yesus. Saya pastikan itu tidak datang dari Roh Kudus. Saudara tangkap ini baik-baik ya. Kan Tuhan, Pak Hari, saya dapat tuntunan nih, begini. Ini dari Tuhan atau bukan? Nah, parameter yang paling sederhana untuk mengukur itu betul atau tidak adalah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Ya, misalnya nih, Pak WW ya. Pak WW ini teman lama, saudara. Pulang ke rumah, baru nyampe rumah, udah diomelin sama istrinya. Ya ini bukan sebenarnya ya, diomelin. Ya udah, diemin aja. Besok habis pulang kerja sampai diomelin terus. Dan itu terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai satu hari Pak WW berdoa, Tuhan apa yang harus saya buat? Ini saya punya istri cerewet banget gitu ya. Ini nggak sebenarnya loh Pak ya gitu ya. Terus tiba-tiba ada sebuah suara muncul dari dalam hati. Bikinin kopi sianida supaya engkau bisa ganti-ganti, supaya engkau bisa cari istri baru gitu ya. Saudara, ini kan sesuatu tuntunan yang tidak memuliakan Yesus. Jelas di sini berarti ini bukan dari Roh Kudus. Kenapa? Karena sesuatu yang dari Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Sebetulnya nggak susah ya, gampang loh ya. Saya mencoba berpikir karena akan sangat sulit bagi saya untuk memperkenalkan sebuah pribadi kepada Anda, terus pribadi itu nggak bisa dilihat. Saya kenalin yuk, nih sama sesuatu. Tapi yang mana Pak? Nggak kelihatan, susah kan ya. Jadi cuman kemarin Tuhan memberikan sebuah tuntunan, tunjukkan karyanya saja, supaya Anda dan saya mengerti. Jadi saya nggak mau bicara hal-hal yang teologis lah, karyanya saja ya. Yang pertama, kita coba lihat sebuah ayat, Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Bunyinya demikian, lalu kata roh huruf besar artinya Roh Kudus, kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Saudara pernah baca ya, Kisah Para Rasul 8 ini, ketika satu kali Filipus dalam perjalanan
ke sebuah daerah yang namanya Gaza. Dia bisa saja melayani di sebuah tempat di daerah yang namanya Kaisarea, terus dia bergerak menuju daerah Gaza. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan sebuah kereta kuda. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, datangi kereta itu. Ya, dia nggak kenal siapa pemilik kereta itu, tapi itu tuntunnya. Dan singkat cerita ketika dia mendatangi, dia lihat bahwa pemilik kereta itu adalah seorang pejabat tinggi dari negara Ethiopia yang sedang membaca nas tentang kitab Yesaya. Ya, nanti kalau saudara baca di rumah, dia sedang membaca nas dari kitab Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Ya, sebetulnya itu bicara tentang apa? Itu tentang nubuatan yang ditulis Yesaya tentang pengorbanan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Dan singkat cerita, setelah mereka berkenalan, si Filipus itu menceritakan, ini loh maksud nas ini, artinya begini, dan berujung kepada pemberitaan Injil tentang Yesus. Akibatnya apa? Lalu pejabat tinggi dari Ethiopia ini memberi dirinya dibaptis. Saudara, satu hal coba ya. Apa yang saudara tangkap dari karya Roh Kudus? Roh Kudus itu menuntun Filipus sehingga akhirnya dia bisa memenangkan jiwa dari pejabat tinggi itu. Saudara, Anda dan saya ini hidupnya perlu dituntun loh. Kalau Anda ingin berbuah di dalam Tuhan, kalau Anda ingin memuliakan Yesus di dalam Tuhan, tidak ada jalan lain. Hidupmu harus diserahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Coba tampilkan foto Elizabeth. Ya, saya perkenalkan Anda dengan seorang hamba Tuhan yang sederhana. Ada yang tahu siapa ini? Ada yang tahu? Elizabeth, betul. Ini bukan mertua saya, saudara. Ya, namanya Elizabeth, betul. Seorang hamba Tuhan yang sederhana. Ya, mungkin dari beberapa dari saudara ada yang pernah melihat beliau. Orang ini cukup dikenal karena pernah beberapa kali masuk televisi. Di Kick Andy, di Liputan 6, dan di beberapa televisi yang lain. Namun akhirnya dia tidak lagi mau diundang ke televisi. Satu kali dia ditanya begini, kenapa sih ibu nggak mau diundang ke televisi lagi? Iya Pak, soalnya kalau diundang ke televisi itu kadang-kadang ceritanya itu dirubah sama pihak televisi. Saya tanya, kenapa kok dirubah? Iya, supaya lebih menarik Bu, supaya ibu jadi lebih terkenal. Loh, jangan Pak, jangan dirubah. Saya nggak mau terkenal, saya mau cuma memberitakan kebenaran saja. Kalau ceritanya A ya A aja. Akhirnya itu yang membuat dia segan untuk diundang lagi. Ya. Nah, satu kali Ibu Elizabeth ini pulang dari sebuah pelayanan bersama seorang kawan. Saudara, saya lupa sampaikan, ibu ini buta, ya, tidak bisa melihat. Dia bukan gembala gereja, dia bukan pendeta, dia juga tidak digaji oleh gereja, dia hanya seorang hamba Tuhan lepas mandiri begitu saja. Ya, dan ibu ini adalah janda, suaminya sudah meninggal, bukan orang kaya, saudaraku. Perhatikan ya. Nah, jadi satu kali ketika dia pulang pelayanan bersama seorang kawannya, dalam perjalanan mereka mau makan nih, kan habis pelayanan dan sudah waktunya makan, ya mereka sudah kelaparan juga. Sampai pada satu titik di tengah jalan, Roh Kudus berkata begini, jangan makan dulu, kunjungi temanmu yang tinggal di satu daerah tersebut, gitu ya. Terus dia sempat bilang begini, lapar Tuhan, makan dulu aja. Tapi akhirnya dia taati, dia mengunjungi seorang ibu yang dia sudah kenal. Ibu itu dia sudah kenal, saudaraku. Dan ketika dia sampai di sana, yang keluar anaknya, dia tanya, ibumu mana? Ibu masih pergi. Tante kalau mau tunggu aja di dalam. Itu ada yang nunggu juga kok, ada tamu lain di dalam. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibu yang kira-kira usianya 45 tahun, juga sedang menanti, sedang menunggu. Dan tahukah saudara, ketika Ibu Elizabeth masuk ke rumah itu, bertemu dengan ibu itu, Roh Kudus bilang begini, sampaikan kepada wanita itu bahwa dia meninggalkan suami dan istrinya
suami dan anaknya yang ada di Surabaya, dan dia ada di Semarang hanya untuk berzina dengan seorang pemuda yang berumur 19 tahun. Kalau dia tidak pulang ke Surabaya, hidupnya akan hancur. Saudara, Ibu Elizabeth tidak kenal dengan orang ini, sama sekali nggak kenal. Tapi karena dorongan dari Roh Kudus dia sampaikan, dan ibu ini menangis menggerung-gerung. Dan akhirnya dia bilang, iya baik-baik, saya akan putuskan perselingkuhan saya dan saya akan pulang ke Surabaya. Saya akan putuskan. Sehingga cerita setelah dia sampaikan itu, Ibu Elizabeth kembali ke rumahnya, saudara. Tahukah saudara, keesokan harinya ada 14 orang datang ke rumah Ibu Elizabeth. 14 orang. Mulai dari kakek, nenek, yang lebih muda, sampai cucunya dibawa semua. Ketika dia tanya, ibu, bapak ini cari kesini ya dengan tujuan apa? Dia bilang, kami mau berterima kasih kepada Tikong. Tikong itu apa? Kalau orang Chinese itu apa? Dewa penolong gitu ya? Ya semacam itulah. Terus dia bilang, saya bukan dewa, kata Ibu Elizabeth. Kenapa begitu? Kami sudah berusaha untuk memisahkan anak kami dari cengkeraman wanita yang, orang Surabaya itu sudah tahu ya, yang menggaulinya, yang membuat hubungan perzinahan itu. Enggak putus-putus. Kemarin ibu datang ke sana, ketemu dia, kok bisa putus ya? Hebat ibu ini katanya, luar biasa. Sekali ketemu putus, kita sudah bawa kemana-mana, bahkan kita sudah ke paranormal kemana, enggak putus-putus itu. Ya ini dia singkat cerita, Ibu Elizabeth bilang, itu bukan saya Pak, saya ini hanya hamba, menyampaikan sesuatu yang diutus oleh Tuhan saya. Lalu dia singkat cerita dia memberitakan Kristus, saudara. Tahukah saudara? Hanya dalam waktu 1 hari 14 orang dibaptis. Karena mereka bukan orang percaya. Roh Kudus itu menuntun. Dan ketika engkau bersedia dituntun, apa yang terjadi? Hidupmu bisa berbuah maksimal. Saudara, ada seorang pelayan Tuhan bertanya kepada saya begini. Bisakah saya melayani Tuhan tanpa Roh Kudus? Oh bisa, pasti bisa. Tapi jangan mimpi untuk kau bisa berbuah maksimal. Itu nonsens. Apakah ada orang-orang di sekitar kita yang melayani Tuhan tanpa Roh Kudus? Oh banyak, saudara. Tapi saya mau sampaikan hari ini. Kalau engkau mau berbuah maksimal, kau harus memberi dirimu dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memampukan Anda dan saya, atau Roh Kudus memberi kekuatan ketika Anda dan saya menghadapi kesulitan. Coba ya, ulangi perkataan ini. Roh Kudus memberi kekuatan di masa sukar. 1, 2, 3. Amin. Satu kali bangsa Israel mengalami masa yang amat sulit. Karena waktu itu mereka tertekan oleh tekanan militer dari bangsa Filistin. Kalau saudara baca itu, peristiwa itu terjadi di sebuah lembah yang cukup terkenal. Namanya Lembah Tarbantin. Ada yang sudah pernah ke sana? Lembah Tarbantin? Belum ya? Saya juga belum, saudara. Ya, dan padahal waktu itu Israel dipimpin seorang raja yang hebat. Namanya Saul. Raja yang hebat ini, raja yang prestasi perangnya luar biasa. Dan cuman yang menjadi tekanan adalah pada waktu itu Filistin itu memiliki banyak pahlawan, banyak tentara hebat, banyak jago-jago perang. Dan salah satu yang terkenal adalah yang namanya Goliat. Sudah tahu ya? Ya, Goliat ini tertulis di 1 Samuel pasal 16. Dan karena tekanan ini, orang Israel nggak berani berbuat apa-apa. Mereka hanya diam, diolok-olok, ditekan, diintimidasi setiap hari oleh pasukan Filistin. Sampai akhirnya muncul di tengah masa yang sulit ini
satu pribadi yang tidak kelihatan hebat ya, dikatakan parasnya elok, pipinya kemerah-merahan, sama sekali nggak ada postur jago perang gitu loh saudaraku ya. Aduh gitu ya. Jadi kayak anak muda yang nggak punya pengalaman. Tapi perhatikan saudara, anak muda ini dipenuhi Roh Kudus loh. Pak Hari tahu, ya tahu kita baca Alkitab. Coba kita lihat ya. 1 Samuel 16 ayat 13. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Peristiwa ini terjadi sebelum Daud berperang melawan Goliat. Roh Tuhan ada pada Daud, Roh Kudus ada pada Daud. Dan ini yang membuat Daud punya keberanian, kekuatan di tengah masa yang sukar. Ya singkat cerita kita tahulah bagaimana Daud akhirnya bisa menjadi pemenang di sana ya. Saudara, tahun 2015 itu ada seorang gadis yang masih muda. Tolong tampilkan fotonya, Gavrila. Kira-kira umur berapa tuh? Hah? Kira-kira aja, berapa? 16 ya, enggak sih. Itu sudah 20-an ya, 20-an. Seorang yang brilian, dapat beasiswa ke luar negeri karena dia seorang mahasiswa yang berprestasi, lahir dari keluarga yang baik-baik. Tapi tahukah saudara, tahun 2015, gadis ini mengalami gangguan kesehatan, lalu akhirnya memeriksakan dirinya dan didapati bahwa dia menderita atau dalam tubuhnya ada penyakit yang namanya kanker limfoma. Ya, kanker limfoma, dan pada waktu itu sudah stadium 2. Sehingga cerita karena orang tuanya cukup mampu, gadis ini dibawa ke Penang, lalu ditreatment di sana, di kemo, di radiasi berulang kali. Dan seperti yang kita tahu bersama ya, yang namanya pengobatan kanker itu menyiksa ya saudara ya. Wah, bikin mules, lemah, rambut rontok dan segala macam lah. Sampai dia itu, saya nggak tampilin fotonya ya, tapi ada itu waktu dia itu botak saudara. Sama sekali nggak ada selembar rambut pun di kepalanya. Namun setelah menjalani treatment yang cukup panjang, sehingga cerita dia dievaluasi dan dinyatakan tidak ada sel kanker lagi. Boleh pulang dalam kondisi yang sudah sembuh. Oh, senang banget saudara. Ini anak Tuhan saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan. Tapi saya bisa membayangkan ketika pertama kali dokter bilang begini, maaf ya, Anda kena kanker. Kira-kira gimana tuh ya? Banyak orang bilang begini, salah satu serangan terkuat dari orang yang kena kanker itu sebenarnya bukan kankernya, tapi tekanan psikologisnya, tekanan kejiwaannya. Itu meruntuhkan, padahal firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Tapi di titik itu bisa hancur loh. Dia tetap berdoa dan tetap mencoba untuk bersyukur. Tapi gadis ini dipenuhi Roh Kudus. Tahun 2017, dia sedikit mengalami rasa yang gak enak lagi di tubuhnya. Dan ketika dia coba periksa lagi, dibawa orang tuanya ke Penang, ternyata didapati kankernya muncul lagi. Kanker limfoma, tapi kali ini stadium 4, saudaraku. Saudara, orang yang dapat berita kena kanker 2 kali itu kayak gimana tuh? Ya, itu dia sempat bilang begini, kenapa Tuhan engkau mempermainkan saya? Ya. Jadi dia bilang begitu loh. Tapi tahukah saudara, di titik-titik terendah, dia bukan manusia super ya. Dia bilang saya pernah down, saya pernah merasakan kejenuhan, kelelahan, kekeringan. Di titik-titik seperti itu, Roh Kudus memberi dia kekuatan. Roh Kudus memberi dia kekuatan. Dan Roh Kudus mengingatkan sebuah ayat
dari Mazmur 23. Saya bacakan aja ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Maksudnya apa? Tuhan mau bilang begini, engkau tidak menghadapi ini sendirian. Aku menyertaimu. Akhirnya dia memutuskan untuk berobat di Jakarta, tidak di treatment di Penang, dan dia di treatment di Jakarta. Dan kali ini dia harus di treatment dengan dosis kemo yang lebih tinggi, karena sudah stadium akhir ya, dosis kemo yang lebih tinggi. Singkat cerita, setelah mengalami pengobatan yang cukup panjang, dinyatakan sembuh. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi berikutnya? Tidak berapa lama, ketika dia melakukan pemeriksaan, didapatinya di paru-parunya ada kanker baru. 3 kali kanker. Bagaimana saudara? Itu sulit nggak? Saudara, bukan masalah uang sih itu ya. Itu bukan masalah apa gitu, tapi itu masa-masa yang amat sukar loh saudara. Cuma sekali lagi, Roh Kudus tidak meninggalkan dia. Terus memberi kekuatan dan mengingatkan tentang Mazmur 23 tadi. Terus memberi kekuatan. Sampai ketika dokter menawarkan, kamu treatment lagi ya. Kalau enggak ini dia apa? Saya enggak tampilkan ya, dia tunjukkan hasil pemeriksaannya. Bagaimana yang namanya paru-paru itu seperti pohon Natal, saudara. Jadi itunya itu udah putih semua. Namun akhirnya dia bilang, saya izinkan saya berdoa, saya pulang, saya diskusi dengan keluarga. Dan ketika dia mendapat hikmat dari Roh Kudus, dia memutuskan kali ini, saya tidak mau ditreatment secara medis. Ya mungkin capek juga ya, di kemo kan sakit ya, jadi saya nggak mau ditreatment lagi. Yang dia buat hanyalah dia memuji Tuhan, dia berdoa, dan gaya hidup sehat. Dia melakukan gaya hidup sehat. Singkat cerita, dia bisa lalui 3 tahun dalam kondisi yang semakin baik. Tapi ketika keluarganya bilang, ayo kita periksa lagi, kamu di PET scan aja, kamu di tes ulang, apakah memang kamu sudah sembuh? Dia bilang, aku nggak berani, trauma aku ke rumah sakit itu, nggak berani aku. Tapi akhirnya setelah dipaksa-paksa, akhirnya dia berangkat. Dan ketika dia berangkat, dites secara lengkap, didapatinya paru-parunya bersih. Setelah 4 tahun tanpa obat, hanya dengan gaya hidup sehat, pola makan sehat, ya cuma itu saja saudara, tanpa obat. Dia bercerita, ya memang itu mujizat ya, tapi yang dia mau bilang begini, sebetulnya yang membuat dia kuat bertahan adalah Roh Allah. Pernahkah saudara dalam kehidupan ini mengalami masa-masa yang sukar? Rasanya aduh, udah gak kuat lagi. Jalan terbaik adalah engkau datang kepada Tuhan. Yang ketiga, 3 aja ya, jangan banyak-banyak nih. Soalnya masih panjang ini ya. Roh Kudus itu memberi hikmat. Lukas 12 ayat 11 dan 12. Lukas 12 ayat 11 dan 12. Bunyinya begini, apabila orang menghadapkan kamu pada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sebetulnya Yesus menceritakan ini untuk sebuah peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu di masa kapan? Ketika antikris berkuasa. Akan ada banyak orang ditangkap, tapi dia bilang jangan khawatir. Bahkan Yesus bilang begini, kamu nggak perlu mempersiapkan diri kata-kata apa yang harus kamu ucapkan. Pada saat itu terjadi, Roh Kudus akan memberimu hikmat untuk berkata-kata. Sekali lagi, Roh Kudus memberi hikmat
untuk berkata-kata. Saudara, banyak kali dalam kehidupan kita ini diperhadapkan pada masa-masa di mana kita ini bingung mau buat keputusan apa. Pernah nggak saudara? Apa nih yang harus saya putuskan nih? Di situasi yang sukar ini apa yang harus saya katakan gitu? Apa yang harus saya putuskan? Ya, saya mengutip dari kesaksian dari Ibu Elizabeth yang tadi. Sekitar tahun 2010, saudara. Ibu Elizabeth ini dituntun Tuhan untuk memberkati sebuah desa dengan peternakan sapi. Jadi ada sebuah desa yang sangat miskin di daerah Jawa Tengah, yang Tuhan minta Ibu Elizabeth buka peternakan sapi di desa itu. Saudara, artinya apa? Dia harus beli sapi dong, iya toh? Dan saudara, harga sapi itu cukup mahal loh. Bukan beli satu atau dua, ini bicara beli puluhan sapi, saudara. Itu nilainya luar biasa, ratusan juta tentunya. Dan waktu dia mendengar perintah dari Tuhan itu, dia kerjakan. Dia bilang, nanti pada tanggal sekian, bulan sekian, saya akan datang, saya akan sediakan sapinya. Tinggal Bapak Ibu belajar bagaimana caranya untuk memultiplikasikan supaya sapi itu menjadi lebih banyak. Jadi dia optimis sekali bahwa semuanya yang Tuhan perintahkan akan terjadi. Tapi tahukah saudara, kurang 2 hari sebelum hari H, dia nggak punya uang. Sekali lagi, dia itu bukan seperti saya ya, gembala gereja. Dia nggak punya gereja, saudara. Tidak mendapat persembahan dari jemaat. Jadi dia sempat bingung juga, waduh, 2 hari lagi beli sapi, duitnya dari mana ya? Sementara dana yang ada di rekening nggak banyak ya, hampir-hampir nggak ada artinya. Keesokan harinya dia dapat telepon dari sekolah, ini sekolah yang dia bangun, namanya Sekolah Bagimu Negeriku. Bendaharanya bilang gini, Bu Elis, jangan lupa loh, hari ini kita harus bayar gaji guru-guru. Hari ini. Terus Bu Elis bilang begini, iya jangan takut nanti sebelum guru-guru pulang, Tuhan sudah sediakan uangnya. Padahal di dananya, di rekeningnya nggak ada dana, saudara. Nggak ada dana. Nah pada hari yang sama, ada seorang petani datang dari Solo, itu berkunjung ke rumah Ibu Elizabeth, ya, dan tentunya dia ada keperluan lah. Ini petani, saudara, ya, jadi bukan pengusaha, petani, orang yang nggak punya lah, katakan begitu ya. Terus Ibu Elizabeth melayani petani ini. Di tengah dia berbincang-bincang dengan petani itu pikiran dia itu kemana-mana, saudaraku. Gimana ya bayar guru ya? Gimana besok beli sapi begitu ya? Dan timbullah sebuah bisikan. Kamu telepon dong temanmu yang kaya, pengusaha kaya si A, si B. Kasih tahu, mereka pasti nyumbang sama kamu. Kamu telepon, kasih tahu mereka gitu. Kalau enggak, kamu enggak mungkin bisa bayar gaji guru hari ini. Jadi pikirannya itu kemana-mana. Dan tahukah saudara, di tengah situasi seperti itu, Roh Kudus berbicara melalui sebuah firman. Firman itu berkata apa? Janganlah engkau mengandalkan manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi akhirnya dia nggak mau telepon siapapun dan dia fokus untuk melayani petani miskin ini, saudara. Dia layani sampai selesai. Tidak berapa lama setelah pelayanan selesai, dia dapat telepon ya, bukan menelepon, saudaraku ya. Dia dapat telepon dari seseorang yang berkata, Bu, kami ingin memberkati. Ibu mau rupiah atau dolar? Dia bilang, rupiah. Jadi dia bilang rupiah aja. Singkat cerita, dana itu dikirim. Dan dia kan buta toh. Dia bilang sama bendahara sekolahnya, Pak, kamu cek ke ATM itu katanya hari ini ada orang kirim uang sekian. Dan singkat cerita di rekeningnya masuk dana sekian ratus juta. Dia bilang, Bu, sebagian saya ambil ya untuk gaji guru. Oh ya, pakai aja. Dan sisanya dipakai untuk beli sapi. Bisa beli 60 ekor sapi, saudaraku. Ya. Hikmat muncul dari tuntunan Roh Kudus. Tapi saya sedikit menyimpang ya, maaf ya, sedikit menyimpang ya.
Karena saya percaya satu hari nanti gereja ini akan dipimpin oleh orang lain. Kan setiap orang umur terbatas, ya kan? Itu pasti terjadi regenerasi. Dan saya mau sampaikan di tengah Bapak Ibu, khususnya kepada para pelayan Tuhan. Kalau gereja ini mau dipakai Tuhan secara luar biasa, jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan orang kaya. Bukan kita benci sama mereka, tapi kita tidak meminta-minta. Kalau mereka mau memberi, mempersembahkan, biar mereka digerakkan Tuhan. Jangan kita sampai minta-minta. Malu-maluin, saudara. Kita ini punya Tuhan yang kaya loh. Ya, jangan pernah sampai seperti itu. Kembali ke cerita itu. Roh Kudus itu menuntun, memberi kita hikmat di masa-masa yang sukar. Ya, tadi apa yang pertama? Roh Kudus menuntun pelayanan. Yang kedua, Roh Kudus memberi kekuatan di masa sukar. Yang ketiga, Roh Kudus memberi hikmat. Nah, saudaraku, ini saya berikan ringkasannya saja ya. Roh Kudus menegur, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang rahasia, Roh Kudus memampukan engkau melakukan kehendak Tuhan, Roh Kudus menguatkan dan memberi pengertian. Itu saya nggak beri contohnya satu-satu, saudara. Kalau enggak sampai sampai sore saudara nggak pulang ya. Nah, tapi ada satu pesan penutup. Ini pesan penutup. Sayangnya pesan penutup ini tidak menutup khotbah, saudaraku. Enggak, saya bercanda. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan rohnya huruf besar. Janganlah padamkan Roh Kudus, betul ya? Artinya apa? Anda dan saya punya kemampuan untuk memadamkan karya Roh Kudus dalam hidupmu. Anda dan saya mampu lakukan itu. Loh, caranya bagaimana, Pak? Sekali lagi, ini bukan berarti kita mematikan Roh Kudus. Tidak ada satupun pribadi yang bisa mematikan Roh Kudus. Tapi di sini artinya Anda tidak lagi berinteraksi dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak lagi ikut bekerja sama dalam kehidupanmu. Dia diam. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Saudara, ketika engkau punya seseorang, katakan ayah atau ibu, dia tidak lagi bicara sama anaknya, itu pasti ada masalah loh, saudaraku. Itu pasti masalah besar itu. Saya kasih contoh aja ya supaya gampang mudah mengerti ya. Kalau kita melihat di perjanjian lama, ada seorang raja yang tadi saya sebut, raja yang hebat. Dan raja ini adalah raja yang awalnya dipenuhi Roh Kudus. Namanya Saul. Raja ini raja yang hebat. Alkitab mengatakan raja ini berulang-ulang kali menang perang. Dia mengalahkan banyak bangsa. Amalek, Filistin, dan yang lainnya, saudara. Tapi raja yang dipenuhi Roh Kudus itu memadamkan Roh Allah dalam hidupnya. Dengan cara seperti apa? Ya, banyaklah. Banyak ya. Satu kali Samuel bilang, engkau akan diberi kemenangan melawan bangsa Amalek. Asal ketika engkau menang, jangan biarkan ternaknya hidup, jangan biarkan rajanya hidup. Jadi ada hal-hal yang harus dikerjakan. Tapi apa yang Saul buat? Dia tangkap rajanya, tapi dia tidak bunuh rajanya. Dan akhirnya itu menjadi masalah yang luar biasa. Lalu Samuel mulai melakukan hal-hal yang sebetulnya mengecewakan hati Tuhan. Saul. Sampai akhirnya, coba 1 Samuel 16 ayat 14. Roh Tuhan mundur daripada Saul. Kalau roh Tuhan bisa mundur dari Saul, bisakah mundur dari Anda? Ya, Anda jawab sendiri ya. Apa akibatnya? Kita lompat ke 1 Samuel 28 ayat 6 dan 7.
Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Wow. Ini ayat 7 ini mengerikan, saudaraku. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Dari sini kita tahu bahwa sebetulnya Saul itu mencari Tuhan hanya karena kebutuhan. Ayo, di sini ada enggak? Ayo, cari Tuhan kalau ada kebutuhan. Di sini enggak ada, puji Tuhan. Di sana banyak, ya. Sampai akhirnya kalau Tuhan nggak bisa kasih, saya cari pribadi lain yang bisa kasih. Dan yang dia cari adalah pemanggil arwah. Atau Anda boleh sebut hari ini namanya paranormal, orang pinter, tapi sebetulnya bodoh, saudaraku. Ya, itu yang dia cari. Yang penting kebutuhannya terjawab. Harusnya hubungan dengan Tuhan itu didasari dengan kasih, bukan karena kebutuhan. Ya, harusnya seorang istri hubungannya dengan suami itu dengan kasih, bukan didasari kebutuhan. Kalau ada istri yang hubungannya dengan suami karena kebutuhan, itu namanya, ya Anda sebut sendirilah, ya. Haleluya. Harusnya karena kasih. Tapi yang saya mau tekankan hari ini adalah bahwa Anda dan saya bisa memadamkan karya roh dalam kehidupan kita. Saya ringkas saja, saya permudah supaya cepat ya. Dengan apa kita bisa memadamkan karya roh dalam hidup kita? 1, terus menerus hidup dalam dosa. Seperti yang dibuat oleh Saul. 2, menolak untuk mentaati tuntunan Roh Kudus. Ketika engkau terus menerus menolak tuntunan Roh Kudus, ada satu saat dia akan diam dan membiarkan engkau mengikuti kehendakmu sendiri. Wow. Itu tragis, saudaraku. Ya. Jadi, mari hiduplah dalam pertobatan. Mari ikuti tuntunannya, ikuti pimpinannya. Dan engkau akan membuat karya Roh Kudus bahkan semakin berkobar dalam hidupmu. Dan menikmati segala kebaikan Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Kunci E. Para pemuji bisa. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Ku buka hati
kita bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami. dengan kuasa Allah Maha. Biar musik saja menyanyikan lagu ini. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Karena begitu besar kasih Allah kepada Anda dan saya, sehingga Dia berkenan memberikan Roh-Nya tinggal di dalam hati kita. Mungkin ada dari saudara yang sudah tidak lagi merasakan tuntunan Roh Kudus, tidak lagi merasakan teguran Roh Kudus, tidak lagi merasakan damai sejahtera dari Roh Kudus. Mari pagi ini datang kepada Tuhan dengan sebuah keputusan untuk meninggalkan dosa, untuk bertobat, dan memberi diri untuk mau dituntun oleh Roh Allah. Saya hanya bisa menawarkan kepada Bapak Ibu, tapi Andalah yang membuat keputusan. Bila engkau mau melakukannya, engkau bisa mengikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau meninggalkan dosa saya. Hari ini aku mau hidup di dalam pertobatan. Aku memberi diriku untuk dituntun oleh Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami sepanjang kehidupan kami, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Sekali lagi kami mohon karya Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa pertolongan Roh-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan langsung masuk ke dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan di grup Telegram gereja yang kurang lebih pukul 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Selanjutnya untuk doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya.
Lalu untuk hari Kamis ini, kelas Alkitab ditiadakan dan seperti yang disampaikan oleh Pak Gembala, diadakan ibadah pemulihan gambar diri. Pukul 5 sore, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, harap hadir lebih awal. Selanjutnya untuk Komsel Dewasa Muda, diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja untuk pengumuman, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik, Engkau memperbolehkan kami beribadah, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar hari ini untuk tidak memadamkan roh-Mu, biar karya Roh Kudus-Mu bisa ada dalam hidup kami, dan biarlah hati kami memiliki hati yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Kami juga berdoa kepada Bapak Gembala kami, biarlah berikan hati Gembala yang bisa menuntun kami domba-dombanya, supaya kami bisa mengenal Engkau lebih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi istri dan anaknya, baik itu dalam pelayanannya dan segalanya, biar Engkau semua yang berikan, dan semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di sini, baik itu WL, pemain musik, singer, guru sekolah minggu, dan semuanya ya Tuhan. Berkatilah pelayanan kami, kuduskanlah, dan biarlah tidak ada motivasi apapun yang dalam mendasari pelayanan kami, semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat GBI Hope, berkatilah mereka dengan segala yang terbaik daripada-Mu, baik itu dalam studi mereka, pekerjaan mereka, supaya apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, curahkan hujan pertobatan, lawatlah negara ini ya Tuhan. Dan juga untuk pemilu yang nanti akan diadakan bulan Februari, biarlah kedamaian dan keamananlah yang terjadi, dan Engkau memberikan kami pemimpin yang terbaik daripada-Mu. Juga berkatilah para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran aparat terendah. Berilah mereka hati pemimpin, supaya apapun yang mereka putuskan, semuanya sedikit sejahtera rakyatnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan persembahan ini bisa memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Setelah kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.